ini. Kemudian kalau ada misalnya bantuan yang mau dibawa, ini sumbernya dari mana? Apakah ini perorangan atau lembaga? Kan ini tidak jelas. Kalau kita mau ke sana baru ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, yang lain tidak bawa, ini persoalan nanti. Jadi menurut saya, rapat ini saya minta kita mengusulkan. Pertama kita usulkan prioritas mana yang kita kunjungi dulu. Baru kita bagi. Kelompok ini ke sini, kelompok ini ke sini, kelompok ini ke sini. Jangan kita yang mini-mini seperti itu. Ada kesan kurang bagus menurut saya karena ini lembaga. Jadi sementara mungkin itu yang saya mau sampaikan. Saya minta dari teman-teman kita mengusulkan prioritas mana. Contoh dalam kondisi sekarang ini yang menjadi prioritas salah satunya adalah itu simak karena ada banjir. Yang kedua mungkin masalah penanganan COVID ini yang ramai. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Kemarin ada terungkap waktu kita rapat bahwa dinas sosial alasannya tidak ada keterangan nama dan lain-lain sehingga bantuan itu tidak jalan. Nah mungkin kita data seperti itu dulu baru kita bagi kelompok satu ini tangan ini, kelompok dua tangan ini dan seterusnya supaya terarah. Jangan kita memilih seperti ini dan itu nanti wah ini lembaga Pak. Saya kira itu sementara saya kasih masukan ke pimpinan rapat dan teman-teman peserta rapat supaya kita ya selektif lah. Kita tidak kunjungan bawa apa juga harus kita tahu supaya ini kan nama lembaga bukan nama perorangan dan lain-lain atau kelompok atau fraksi atau apa dan lain-lain. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pimpinan. Izin pimpinan. Silakan. Saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh rekan dewan tadi. Jadi saya pikir yang pertama harus kita tegaskan di sini terkait beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Nagreg itu sikap lembaga gitu. Kalau misalnya kita punya reses atau hearing itu seremonial saja, ambil dokumentasi lalu pulang, berarti kita sama saja tidak menyelesaikan persoalan. Contoh kasus dari apa yang disampaikan tadi kemarin, pertemuan dengan dinas atau dalam hal ini tim gugus tugas. Sampai sekarang apa sikap lembaga? Sampai sekarang apa kinerja kita di mata masyarakat? Yang saya mau sampaikan gini, kita harus punya sikap, lembaga harus punya sikap yang jelas sehingga kami anggota dapat berjalan sebagaimana sikap lembaga ini. Beberapa hal terjadi kekeliruan dan kita maklumi saja. Mungkin situasional dalam arti karena kondisi mewabahnya COVID-19 kita masih memaklumi. Pergeseran dana atau alokasi dana yang turun untuk penanganan COVID ini. Kapan kita diajak berdiskusi terkait hal itu? Oke, sudah disetujui. Berapa dana yang disetujui? Apakah pimpinan punya data pos untuk penggunaan dana itu? Tidak ada. Kemudian realisasi dana yang sudah turun sampai saat ini itu berapa? Kemudian digunakan untuk apa? Jadi teman-teman yang kemarin minta atau pergi sama seperti tadi, ambil di sini, tidak bisa memberi penjelasan kepada kami juga berapa atau apa yang menjadi persoalan di sana. Yang sekarang rakyat kita berteriak bansos, semua orang berteriak tentang bantuan. Terus kita mau bicara apa? Kami tidak ada bantuan. Berarti kita lepas tangan. Kita harus mampu menjelaskan kepada rakyat kita dari dinas sosial kemarin, bantuan yang dari program pemerintah pusat dari Pak Jokowi itu apa? Berapa kakak? 1000 sekian itu di mana saja? Kita harus buka sehingga tidak ada gejolak di rakyat kita. Ini semua orang minta. Kenapa?
hampir 2 bulan akses dibatasi. Himbauan, kemudian surat edaran, dibatasi pergerakan masyarakat ini. Sedangkan pemerintah tidak hadir di sana untuk menolong mereka. Kita larang mereka aktivitas, baru siapa mau kasih makan? Sekarang kita lockdown, kita punya wilayah. Walaupun tidak sesuai dengan mekanisme, seharusnya PSBB yang disetujui oleh Menkes. Tapi karena ini untuk mencegah penyebaran COVID, toleransi kita berikan. Tapi ketika bupati mengeluarkan himbauan, edaran, konsekuensinya juga harus ada. Kita larang mereka jangan jualan sampai jam 2, di atas jam 2. Pedagang-pedagang kecil menjerit, siapa mau beli? Kira-kira kehadiran pemerintah di situ sejauh mana? Itu tugas kita pimpinan. Sehingga sikap lembaga harus jelas. Saya sendiri, saya tidak tahu penggunaan dana itu di mana. Ketika publik tanyakan kepada saya, berapa banyak dana yang digunakan untuk COVID-19? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika pasien COVID yang positif melakukan karantina yang sangat memprihatinkan, seolah-olah tidak ditangani. Padahal ada dananya. Kenapa lambat? Kasus ini tidak boleh berlarut-larut, seolah-olah kita ada positif dan kita pasrah-pasrah saja. Sampai kapan? Desember? Harus ada target yang jelas. Bagaimana penanganan? Kita tidak pernah berpikir, kenapa kita tidak desak pemerintah daerah buat pernyataan pers dan lain sebagainya. Tidak pernah saya dapatkan skenario. Ini proses pembiaran rakyat kita dibiarkan lapar dengan pembatasan akses. Pemerintah harus ada di sana, kasih makan. Kasihan yang kecil-kecil ini, tukang ojek dan lain sebagainya. Dengan dana yang tadi kita lihat, dana itu ada tidak untuk bansos, untuk bantuan dari 50 sekian miliar, sehingga kita bisa menyampaikan kepada rakyat kami, Pemda tidak kasih bantuan, atau kalau memang ada di situ, Pemda punya bantuan senilai sekian miliar. Kalau saya tanya pimpinan pasti juga tidak tahu. Ini yang saya bilang, sikap lembaga. Sehingga ketika kami melakukan hearing atau turun lagi, sikap kami bagaimana, Pak? Gitu. Itu terkait COVID. Jadi harus ada skenario dari pemerintah daerah. Situasi ini dari pemerintah provinsi nanti sampai Juli, kalau Juni. Iya. Juli ya? Iya. Wow. Kasihan, kita mungkin masih ada gaji, tapi bagaimana mereka yang tidak ada pendapatan, penghasilan selama berbulan-bulan? Di mana uang? Skenarionya apa? Tidak tahu harga rapid test itu berapa satu, tapi pemerintah daerah kabupaten lain melakukan rapid test besar-besaran untuk melihat mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian solusi. Jadi itu teknis, orang-orang kesehatan juga mungkin ada di sini. Yang jelasnya saya cuma minta sikap lembaga saja pimpinan. Karena kalau saya ditanya selaku pribadi, saya tidak bisa mengatasnamakan lembaga, paling Udin Mardin pribadi. Gitu. Saya pikir teman-teman tidak tahu dari 50 berapa miliar itu uangnya di mana? Berapa banyak yang turun untuk pengadaan alat-alat kesehatan, berapa untuk tenaga medis? Ini suster-suster di puskesmas mengeluh semua. Alat pelindung dirinya tidak ada. Malah kalau kita tidak kritik kemarin, teman ada kritik di media sosial, mungkin honor juga tidak turun. Situasi ini dengan begitu banyak persoalan, akhirnya nanti dampak sosialnya pasti lebih besar. Di beberapa kabupaten mereka sudah palang jalan demo, minta untuk pemerintah turunkan bansos. Yang jadi pertanyaan ketika kita ditanya secara kelembagaan, mungkin Pak Simon tidak bisa menjawab berapa dana yang dikucurkan untuk itu. Harapan saya pimpinan lebih tegas dalam arti minta kepada pemerintah daerah, karena di situ fungsi kita, fungsi pengawasan kita ada di situ. Minta kepada pemerintah daerah untuk rincian dana itu.
Sehingga dari situ kita bisa awasi ada tidak untuk bansos. Saya kira itu untuk COVID-19. Untuk di SIMA ini persoalan yang sudah dari dulu. Sekarang ada 2 perusahaan besar yang mengambil harta dan kekayaan di atas tanah itu. DPR desak mereka. Kalau kita berharap kepada pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapeda, kerjasama dengan tidak bisa, terlalu lama. Setiap banjir, hujan 1-2 hari, air naik. Jangan sampai nanti kita punya masyarakat sudah ada di pinggir pantai sana, di tengah laut. Sikapnya, saya pikir perusahaan pasti juga bisa membantu. Ada Sambina Ingeru sebagai anak asli di sana. Jadi datangi perusahaan, kemudian masyarakat kampung solusinya seperti apa? Mereka bilang normalisasi sungai. Mungkin ada beberapa tikungan kali yang dinormalisasi. Berapa lama alat itu? Pak Sambina kira-kira berapa lama? 3 atau 4 hari. Nah, sikap lembaga tadi seperti Ibu Haja sampaikan, ketika tim ke sana langsung Ibu Haja minta itu rakyat kami tolong dibantu 4 hari. Eksa diturunkan 2 unit di situ. Kalau tidak mau keluar dari tempat ini, istirahat. Itu sikap gitu. Seperti yang tadi Pak Clement sampaikan, ini persoalan sudah ulang-ulang terus di situ. Waktu beliau masih di lingkungan hidup juga ya, Pak Clement. Jadi sikap lembaga. Jadi mohon maaf agak terlalu banyak, tapi 2 hal ini yang menentukan sikap lembaga Pak Ketua. Dan saya berharap inilah karena alat kelengkapan dan pimpinan definitif itu belum ada. Jadi di momen ini sudah kita prosesnya percepat. Kenapa Bupati Intan Jaya segera melantik pimpinan kemarin di Kodim? Karena ada beberapa dana terkait dana yang harus ditandatangani oleh ketua definitif, tidak bisa pimpinan sementara. Gitu. Itu menjadi temuan nanti. Jadi wakil ketua 1, wakil ketua 2 segera dilantik sehingga alat-alat kelengkapan juga ikut. Nah, siapa punya tugas di situ? Komisi apa? A, komisi B, komisi C. Sehingga solusinya kita kasih ke rakyat. Tapi kalau kita berlarut-larut seperti ini, rakyat akan tidak percaya kepada kita pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang terlalu kasar. Saya kembalikan. Izin Pak Ketua. Hari-hari lalu kan kita sudah rampungkan semua dan terakhir kita duduk dengan Pak selama kita adakan rapat terakhir kan untuk hasil dari hari-hari ini disatukan ke Pak Ketua. Nah itu yang dijalankan Pak Ya, Ketua. Supaya kita terjadi nanti seperti apa yang sebentar satu kejadian hasil rapat kita disampaikan ke Pak Ketua. Itu yang diselesaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Sikap lembaga keadaan kita dan sedemikian rupa aktif kita masih di Pembangunan dan Dewan Sementara. Dan hari-hari yang kita laksanakan, kemudian kita tindak lanjuti dengan ya walaupun mungkin tidak sesuai dengan mekanisme, tapi karena yang ada itu kita turun atas nama praksi. Praksi kemarin sudah kita bagi sampai dengan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Koordinator tadi. Jadi mulai dari jajaran sekda, keuangan sampai dengan COVID-19 dan Puskesmas itu kita adakan suatu kunjungan. Seperti apa yang ada di dalamnya. Akhirnya dalam kunjungan praksi kita mengadakan suatu kesimpulan dan kesimpulan itu sebagai rekomendasi kepada Bupati dalam ini ketua COVID-19 misalnya dalam rangka mempercepat apa-apa yang dihadapi oleh situasi dan kondisi yang ada di kampung. Jadi kami sudah membuat rekomendasi untuk melaksanakan. Dan mengenai anggaran, jadi kami akan masuk lagi turun ke anggaran dalam arti kepala badan keuangan yang anggaran dia juga menyebutkan dia ada 56 usulan Bapak Ibu ketahui nanti bisa kita
Kemudian bulan April kemarin cair lagi 3M. Itu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Namun saya tanya lagi, digunakan untuk apa saja? Dari Kepala Badan Keuangan memang belum ada laporan. Nah, kemudian kita sinkronkan dengan teman-teman yang turun di UPD ataupun di posko atau di puskesmas atau di rumah sakit seperti apa dana di sana. Nah, ini yang kita sinkronkan. Akhirnya sepakat dengan hasil kunjungan tersebut kita membuatkan satu rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tentunya akan kita laksanakan kemarin di antara dua. Apakah rekomendasi atau memanggil daripada eksekutif Jakarta, tapi dari rumusan atau dari kesimpulan yang ada, dari fraksi memutuskan bahwa sementara masih rekomendasi. Dari rekomendasi nanti bila mana tidak direalisasikan ataupun mungkin tidak ada kemajuan daripada apa yang kita temukan di lapangan, belum kita adakan satu pemanggilan kepada UPD maupun dari tim ikut dalam ini bupati. Itu yang sudah kita lakukan.